Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi faddalana ala sairil umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadli wal kiram. Allahumma salli ala nuril anwar, sirril asrar, wa tiryakil aghyar, wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adana ni'ama'illahi wa ifdalih. Amma ba'du. Sahabat Himami dimanapun berada, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika sahabat Umar bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Apa yang dimaksud dengan takwa itu, wahai Ubay?" Sahabat Ubay kemudian menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, apakah suatu ketika engkau pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri?" "Ya, pernah," jawab Umar. "Apa yang kau lakukan?" tanya Ubay. "Aku," jawab Umar, "menyingsingkan bajuku, menyingsingkan pakaianku, dan melihat langkahku kemana kaki ini berpijak. Jangan sampai kaki ini menginjak duri." Ubay kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, itulah definisi takwa." Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebut istilah takwa dengan berbagai bentuknya. Ada berbagai makna yang bisa kita ambil dalam penyebutan Allah dengan istilah takwa dalam Al-Quran. Pertama, takwa bermakna khasyah, takut, atau takwa bermakna imtithalu awamirillah wa jinabu nawahi, melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun cukuplah perbincangan antara sahabat Umar dan sahabat Ubay ini menjadi pegangan kita tentang definisi dari takwa. Bahwa takwa itu sesungguhnya adalah berhati-hati. Berhati-hati dalam melangkah dalam kehidupan, sehingga tidak terperosok dalam jurang dosa atau kemaksiatan. Berhati-hati dalam beribadah, supaya dari ibadah kita merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, Allah menyediakan madrasah khusus. Allah menyediakan kampus khusus yang dimana di kampus tersebut kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dalam berpuasa kita dituntut untuk bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kalau kita ingin telisik lebih jauh, hal tersebut tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar meyakini bahwa Allah itu melihat. Allah itu memperhatikan. Allah itu mengawasi. Karena bisa saja ketika orang itu berkata, "Saya berpuasa," tapi dia masuk kamar, mengunci kamarnya, dia minum aqua, dia makan makanan, dan dia masih berkata, "Saya masih berpuasa." Atau di lain waktu dia berkata, "Saya berpuasa," tapi mulutnya tidak berhenti-henti menjelekkan orang, memfitnah orang, mencaci orang, matanya tidak menjaga dari hal-hal yang dilarang, tangannya juga demikian dan semuanya. Tapi dia berkata, "Saya berpuasa." Orang-orang tersebut kalau memang benar-benar ingin mendapatkan ijazah atau sertifikat atau tanda kelulusan dari kampus Ramadan, tentu harus bisa
menjadi orang-orang yang benar-benar merasa bahwa Allah itu memperhatikan. Sehingga dalam setiap langkahnya, setiap geraknya, dia merasa ada yang mengawasi. Oleh karenanya, layaknya orang yang sedang berjalan di jalan yang penuh duri, dia berhati-hati. Melangkah ke sini, dia berhati-hati supaya tidak terkena duri. Melangkah ke langkah kaki selanjutnya demikian. Maka sangat wajar ketika Allah memulai penjelasan tentang kewajiban berpuasa di surat Al-Baqarah ayat 183 diakhiri dengan la'allakum tattaqun, sehingga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan dipungkasi pembahasan tentang berpuasa ini di surat yang sama Al-Baqarah ayat 187 la'allahum yattaqun. Diawali dengan takwa juga, diakhiri dengan takwa juga. Sehingga Ramadan ini, kampus Ramadan ini adalah awalnya takwa, akhirnya juga takwa. Semua ketakwaan itu bermula dari sikap berhati-hati. Sikap berhati-hati kita karena tahu ada yang mengawasi. Itulah yang ingin diraih di bulan suci Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.